Yang tidak masalah, kami tidak perlu dalil untuk ini karena kami tidak ada kewajiban harus menyembah gambar ini. Ada paham itu? Tidak ada. Jadi kami nggak ada dalil untuk ini dan tidak perlu didalilkan karena ini dengar dulu hanya ikon. Oke? Ini ikon. Sudah, tunggu dulu. Jangan dipotong. Sekarang pertanyaannya, apakah gambar salah menurut Al-Quran? Saya jawab. Apakah gambar salah menurut Al-Quran? Coba dijawab. Oke, dengar dulu Bang ya. Udah, aku udah panjang lebar tadi ngomong. Berarti ini bukan gambar Tuhanmu kan Bang? Itu ikon. Tahu ikon ketika guru menggambar di TK, dibuat kepala bulat, dibuat garis, dibuat tangan gini, huruf Y terbalik. Ini disebut Yesus boleh. Itu Yesus. Santai Ya betul. aja Bang, santai Bang. Ya. Aku cuma tanya. Jawabannya iya atau tidak. Berarti ini bukan Ini- gambar Tuhan kan? Ini ikon gambar Yesus. Ya Allah. Aku sederhana pertanyaanku Bang. Berarti ini bukan gambar Tuhanmu kan Bang? Oh Sudah bukan. jelas Tidak, sekali, tidak Bang. asli seperti itu. Maaf. Tidak asli 100%. Ini posisi Bukan yang kan? muter-muter Bukan Bang ini Pit, sudah kan? jelas sekali. Iya, ini bukan gambar Tuhanmu Oh. kan? Dalam dialog kita harus dua arah loh, dua arah. Jangan Ini Anda ya, sampai cuma puas. kirim jawabannya. Sekarang saya tanya versi Tenang, Quran. Bang. Versi Quran, dalam Quran, pernahkah Allah itu menunjukkan gambarnya kepada manusia? Coba dijawab. Oke. Berarti jawab dulu, pastikan dulu. Ini bukan gambar Tuhanmu kan, Bang? Yang ini enggak lah, ini kan hanya ikon doang. Tapi Iya, kita makanya. anggaplah ini Yesus. Kita Oke, anggaplah ini Bang Pit, Yesus. Kutanya, Bang Pit, kutanya. Udah diam dulu. Ya. Bang Pit, berarti ini bukan gambar Tuhanmu kan, Bang Pit? Bang Pit, ini bukan gambar Tuhanmu kan? Originalnya belum tentu seperti ini Ya, wajahnya. Bang Nathan, bukan Ya. kamu, Sudah, Bang. sudah saya jelaskan tadi panjang lebar, Iya, Bang. berarti ini bukan Bahwa- gambar Tuhanmu kan, Bang Bahwa Pit? Tuhan menciptakan Itu gambar manusia Tuhan. seperti rupanya No, dia. ini gambar Tuhan, kata Bang Abdi di bawah. Cuma Benar. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Itu adalah Yesus. Ya, Iya. itu sudah Gambar dijelaskan. Tuhan seperti host juga. kan ini gambar Apalagi Host mau itu dicari? gambarnya Tuhan Apa juga. mau dicari? Bang Abdi Ditanya apa bilang ini adalah gambar Tuhanmu? Tuhan, Ya, Nathan. Tuhan saya adalah Yesus. Mana yang Dengar, benar? saya jawab ya Faruk ya. Dengar. Ini jangankan ini Faruk, saya hanya gambar bulat saja pakai garis, itu gambar Yesus. Anda keberatan. Apalagi ini, ya ini gambar Tuhan saya juga, bisa saya bilang ini gambar Tuhan saya juga. Ketika Iya, saya benar. Tanya Nggak tadi. masalah. Kau bilang ini bukan gambar Tuhanmu. Ya sekarang kalau Tapi bilang, Anda ini nanti Tuhannya. kalau Oh, jawab Anda dulu. ya Ini saya gambar jawab. Tuhanmu bukan. Ini untuk sebuah ikon, ini adalah gambar Tuhan saya. Tapi sebuah ilustrasi ya, ilustrasi ikon ya. Iya. Ya, ini Iya. adalah ilustrasi gambar Tuhan saya. Oke, gambar Tuhanmu kan? Ilustrasi gambar Tuhanmu. Oke, Bang Pit, ini gambar Tuhanmu atau bukan? Gambar Tuhan saya, Yesus. Oke. Ah. Kenapa ketawa? Bang Abdi, ini gambar Tuhanmu bukan? Sudah Gambar berkali-kali Tuhanku dari awal, seperti Bang. host, mukanya Oke. seperti host. Berkali-kali muter-muter kamu. Cukup ya. Muter-muter. Semen- Sudah jelas Ini sekali. juga dua arah ini dialognya. Udah selesai, udah cukup, udah, nggak Tidak, usah marah pertanyaannya lagi. itu Udah. terus, jawabannya Udah, juga cukup, sama. udah. Apalagi yang mau dicari? Udah, nggak usah marah-marah lagi, Glenn. Udah. Tidak marah, Pertanyaan Bang. saya. Tidak Iya, marah, saya Bang. ganti. Oh, sini yang muter-muter Ini ini. biar ngomong aku. Tuhan saya tentang Biar- Quran bro. Ini gambar Quran, siapa? Quran. biar ngomong aku. Cuma Ayo aku Quran, biar Quran ngomong, kita. ngomong. Ayo Quran, Iya. Quran. Bang Nathan, Diam itu jawab dulu. saja itu supaya dipuas. Karena dari tadi dijelaskan Iya. dia tidak mengerti. Diam dulu biar ku jawab. Makanya kalian diam lah biar ku jawab. Kayak mana aku menjawab kalian ngomong? Nah, sudah? Kalian katakan ini gambar Tuhan kalian. Pedih hatiku melihat mendengar perjalanan kalian. Karena apa? Di dalam Yohanes 5:37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memberi kesaksian tentang aku. Kamu tidak pernah melihat suaranya, mendengar suaranya dan rupanya tidak pernah kamu lihat. Dasarnya apa? Kalian bilang ini ikon Tuhan kalian. Aduh. Kan Yesus itu datang dari itu. Aduh, Udah setengah jelas di sini mati. di Tuhan Yohanes itu adalah 5:37 dibilang. Yohanes berapa? Bang, Yohanes Bang. berapa? Bang Ros. Faruk. Yohanes Faruk. berapa? Yohanes berapa? 5:37. Baik, Faruk, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan 5:37. Tuhan itu adalah Yesus ya. Saya bacakan ya. Iya, Di Yohanes 5:37. Saya bacakan dulu. Saya bacakan kalau Tuhan itu adalah Yesus ya. Bukan itu, Bang. Enggak, Aduh. supaya ini kan berentetan, Mudah Bang. sekali Bang Ini mematahkan tentang berentetan, Yesus itu Bang. Tuhan, Bang. Mudah sekali, Bang. Ah, Ya, nggak saya mau bacakan membahas ya. itu, Bang. Saya Aku dulu sampaikan bacakan. kepadamu di Yohanes Jangan dipotong 5:37. dulu, Bang. Yohanes 5:37.
Jelas dikatakan di situ Tuhan itu tak pernah dilihat, suaranya pun juga tidak pernah dengar. Bagaimana kalian katakan ini ikon Tuhan kalian? Aduh parah. Saya bacakan Bang ya. Saya bacakan dulu Bang. Saya bacakan ini. Kalau Yesus itu sudah dari awal Bang, ya kan? Saya bacakan ini. Baca di Yohanes 8 ayat 58. Ini seperti ini Bang. Ini kata Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, itu garis bawahi ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu apa lagi? Ada. Sebelum Abraham jadi. Mematahkan itu Bang. Mudah sekali mematahkan itu. Patahkan coba. Mau patahkan itu? Mau patahkan narasi itu? Silakan. Bukan narasi, ini bukan narasi Bang. Bukan narasi. Ini bukan narasi Bang. Jawab. Apanya Yesus yang duluan ada sebelum Abraham? Jawab. Ini bukan narasi. Ini dalam kitab ini Bang. Apanya Yesus? Apanya Yesus yang udah ada sebelum Abraham ada? Jawab. Apanya Yesus yang sudah ada? Apanya? Ayo jawab. Ini kan ini kan ya Tuhan. Saya yang jawab. Bang Pit, saya yang jawab. Apanya Yesus? Apanya Yesus? Mau saya jawab ya. Apanya? Yesus adalah pusat kecerdasan Allah atau hologos dalam Yohanes 1. Ya. Tolong jangan dipotong host. Bisa nggak kasih waktu 30 detik biar agak fair dia diskusinya? Sini please, Host, tolong kasih 30 detik aja setiap orang menjawab, jangan dipotong, bisa nggak ya? Agak tertib. 30 detik lah, ya. Kita mau jelasin dipotong di tengah jalan nggak enak loh. Ini bukan diskusi namanya ya. Tadi ini habis ini saya jelaskan langsung ke Quran ya. Jangan Anda ahli Alkitab. Ahli Alkitab itu kami, bukan kalian. Kalian ahli Quran. Itu Bang Pit, Bang. Ahli Quran. Dengar, Bang. Aku sudah tak mau memperpanjang lagi, cuman Bang Pit memulai. Aku cuma nyampaikan lewat ini tadi. Biar saya jawab. Apanya Yesus yang duluan ada sebelum Abraham? Iya, apanya Yesus yang duluan ada sebelum Abraham? Dah? Iya. Datanya kalau saya bacakan ditampilkan nggak mungkin Yohanes 1 ayat 1 sampai 23. Kasih 30 detik ya, jangan dipotong ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 23 bahwasanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu maksudnya bukan ucapan atau suara atau perkataan, tapi dalam bahasa Yunani dikatakan hologos atau sang firman. Sang firman itu adalah tunggu jangan dulu, belum ada 30 detik. Sang firman artinya adalah hologos, artinya sumber daripada suara, sumber dari logos, sumber dari perkataan itu sudah ada melekat dalam diri Bapa. Makanya Yesus keluar dari Bapa. Jadi yang sang firman Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Segala sesuatu dijadikan sang firman itu. Jadi sang firman itu melekat di dalam diri Bapa. Kemudian dia diutus dan keluar dari diri Bapa. Itulah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Itu makanya ada gambar ya. Nah, jadi itu keimanan kami. Saya sudah jawab. Sekarang saya nanti akan tanya tentang Al-Qur'an. Silakan. Janganlah suka-suka gigimu menjawab. Bang, datanya dari mana, Bang? Aduh ya Allah. Oh, datanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Tolong ditampilkan bagi yang bisa kamera. Saya nggak bisa open cam. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman Terus bersama-sama dengan Allah. Terus firman adalah Allah, kan gitu. Ya. Udah? Oke, terus apa lagi? Iya, dengar. Itu apa? Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan siapa? Ya. Oke. Bersama-sama dengan siapa? Tunggu ya, Yohanes 1 sampai 3 kan? Ya. Oke, Yohanes 1 sampai 3. Oke. 1 sampai 3. Aku keriting kok Bang Nathan kalau kau bahas ini sama aku. Kau yang keriting ku bikin, bro. Tenang. Pada mulanya adalah di bawah ini kalau nonton firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di mana Yesus? Di mana sini Yesus? Ya firman hologos sang firman Yesus Kristus. Oh, di mana? Baca terus ayat berikutnya supaya dapat Yesus sampai ayat yang kedua. Teruskan ayat keempat sampai ke-6. Ayat keempat sampai 6. Oke, 4 sampai 6 ya. Enggak ada nampak Yesus ya. Sampai 6. Oke. 4 6 ini. Sudah. Tadi enggak ada nampak Yesus ya. Enggak langsung ayat 14 saja, Bang. Enggak loh. Enggak usah itu dulu dibaca. Enggak usah. Oke. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup
dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nggak ada nama Yesus bang ya, nggak ada. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Nggak ada nama Itu Yesus bang. ayat berapa? Ayat berapa itu? Loh, Yohanes ayat satu. 5. Ayat 5, sekarang ya. ayat 6. Biar cepat aja, langsung ke 14 aja, langsung ke 14. Abang malu-malu. Tadi udah aku Enggak. tawarkan ayat 14, abang nggak mau malu-malu. Oh ya udah, bukan malu-malu. Tadi saya belum buka Alkitab. Coba 14. Kan terbukti kan aku lebih memahami kitabmu darimu kan. Iya, saya karena belum buka Alkitabnya. Aku nggak buka udah hafal bang. Iya, karena memang bukan. Silakan langsung baca. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Atau firman itu telah menjadi daging. Dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana di sini Yesus bang? Nah, itu tadi bang. Itu Yesus tuh. Itu tadi bang. Gimana Coba Yesus? baca, coba, Yesus coba, di coba situ. ulangi baca bang. Coba ulangi baca yang ayat itu. Oke. Coba. Ya, firman itu telah menjadi daging. Stop. Dan Firman diam itu di telah antara menjadi kita. daging. Stop. Ya kan? Stop. Firman itu telah menjadi Firman daging. yang nulis ini kan Yohanes, murid Yesus. Iya. Dia berkata firman itu telah menjadi daging. Maksudnya ini siapa ini firman ini? Itu siapa itu firman yang Menurut menjadi Anda, daging? menurut yang Anda tangkap siapa? Firman itu telah menjadi daging. Ya daging, firman Ya. itu daging. Siapa? Siapa? Siapa itu? Itu nggak ada keterangan siapa-siapa, nggak ada keterangan siapa-siapa. Nggak ada apa-apa. Itu sudah jelas bang. Itu sudah menjadi daging. Coba Sudah jelas, cuma coba host jelaskan aja bagaimana ikutan. daging itu bisa jadi pada siapa, di mana penjelasannya? Nah, baca di bawah. Firman itu menjadi menjadi. Bang, baca Langsung di bawah. lompat kalau gitu gini. Kalau gitu lompat langsung ke 17-18. Di mana Aduh, keterangannya tunggu daging dulu, itu adalah abang, sesiapa? sampai kali aku. Ayat 14 ini dulu kita bahas. Firman Langsung. itu menjadi Host daging. ini Jadi sudah kenapa mengerti, mengerjakan daging ini, tapi Bang? cuma kan begitu. Udah, saya sudah mengerti, tapi dia belum mengerti. Sekarang langsung ke 17-18 biar lebih mengerti. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti nggak ada ya Yesus di Yohanes 14? Ada, bagi kami sudah ada. Ada, Bang. Bagi kami sudah ada. Di kata mana? Sudah. Yesus, di kata Kau mana, di Yesus? host yang tidak ada. Biar kan lebih kita kan jelas. tidak ada. Biar lebih jelas ayat 17-18. Biar lebih Bagaimana jelas. bisa menjelaskan pada siapanya? Bagaimana kaitannya? Bagaimana? Oke. Lanjut 17-18. Ya terangkan aja bang, langsung. Kenapa rupanya? Bagaimana cara mengiritkannya daging itu pada Yesus? Bagaimana caranya? Enggak, tunggu dulu. Biar tadi kan belum terima dia ayat 14-nya. Langsung 17-18 biar detail. Kami sudah sering bahas ini bang, nggak pernah ada bisa mengiritkan itu pada Yesus dengan secara jelas, nggak ada, ambigu semua. Lalu bro, Kan baca dulu. muridnya yang menulis Baca dulu. jadi itu Dia nggak tentang berani, Bang Yesus. Bejo. Baca dulu. Coba jelaskan kalau bisa. Ambigu kalian. Makanya. Kalian semua menggunakan asumsi, menduga-duga, Iya. menuduh-nuduh. Baca Itu dulu. aja. Baca dulu, tolong dibaca dulu 17-18. Kenapa mesti nggak? Kenapa bukan kamu yang baca langsung jelaskan? Saya yang baca Oke, ya. aku baca ya 17-18 Oke, ya. silakan. Abis ini Bang Pit, Bang Nathan, Bang MP bayar perpuluhan kalian ke Bang Faruk ya. Udah banyak Habis belajar ini kalian. langsung Quran kita ulik ya. Iman dan kasih karunia. Keselamatan tidak disebabkan oleh usaha kita untuk mentaati hukum Taurat, tetapi oleh Roh Kudus dan kasih karunia Kristus yang datang ke dalam kehidupan kita untuk memperbarui roh kita serta menciptakan kita kembali menurut gambar Kristus. Mana di sini Yesus lagi, Bang? Yohanes 1:17. Itu salah baca. Yohanes 1:17. Ayat berikutnya tadi. 18 kan? Iya, 17-18. Coba ulang. Itu kok lain Alkitabnya, coba. Yohanes 1:17-18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, gitu. Stop. Datang oleh siapa? Datang oleh Yesus Kristus, terus Berarti yang diceritakan di atas itu tentang menjadi daging, tentang firman adalah Yesus datang menjadi ada di daging. sini dikatakan Yesus itu daging. Marah aja kau. Dari mana? Perhatikan ayat ini. Batas. Berikutnya perhatikan. Lanjut lagi ayat 18. Sudah jelas sekali, Faruk. Sudah jelas sekali tuh. Kebenaran datang. Diam dulu kok. Kok cuma anak bula aku kotok-kotok koi aku. Di ayat 17 ini ada dikatakan Yesus itu adalah daging, ada? Itu di mana, Bang? Ini Anda baca ya. Kebenaran datang oleh siapa? Ini yang kita bahas daging, Bang. Firman telah menjadi daging, bukan firman menjadi kebenaran.
Kebenaran itu adalah firman. Makanya dari atas judulnya berbicara tentang firman. 14-nya Nathan, diam dulu kok Nathan. Ayat 14-nya firman menjadi daging atau firman menjadi kebenaran? Firman menjadi daging, firman itu adalah kebenaran. Oke, maka kau cari datanya di mana Yesus menyatakan diri dia adalah daging. Bukan kau cari kebenaran. Kebenaran adalah firman. Kebenaran adalah firman. Sekarang ayat 18, coba lanjut ayat 18. Enggak kau. Cuma anak. Ayat 18. Coba baca Tidak bang. seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Yesus bukan Allah kan? Ya, perhatikan, baca dulu, jangan terus tafsir. Itu bukan kalian menafsir. Terus. Iya, terus. Berarti Yesus bukan Allah kan? Allah nanti saya jelasin. Terus. Tapi tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Manusia, tapi Yesus sudah pernah. Makanya lanjut baca dulu. Lanjutlah baca. Belum selesai baca udah ketawa-ketawa ini si Farok ini. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di mana di sini Yesus? Apa artinya dialah yang menyatakannya menurut Anda? Dialah yang menyatakannya, apa artinya? Dialah menyatakannya. Iya. Iya, katanya di sini siapa? Yesus Bapa Dia atau Allah? menjelaskan tentang Tuhan itu maksudnya, bukan dia yang mewujudkan Tuhan, bukan. Buktinya apa? Ketika Filipus bertanya, Filipus nggak melihat Yesus, dia nggak melihat Bapa, dia melihat Yesus itu. Dengar, artinya Yesuslah yang membuka kebenaran siapa itu Allah Bapa, karena dialah yang bersama-sama dengan Bapa itu sesuai ayat pertama tadi. Coba buka Hanya secara Yesus, dengar. buka Hanya secara Yesus. sama anak kata, ada pilihan macam. Kenapa harus dipilih mewujudkan? Di situ adalah menyatakan, artinya dia yang menjelaskan bagaimanakah Sang Bapa, bukan mewujudkan wujud bentuknya. Yang bilang mewujudkan bentuk siapa? Sini topiknya. Ayat ini kalau kita baca dari atas, dia secara berurutan diterangkan siapa itu firman, bagaimana firman menjadi daging, bagaimana firman dinyatakan hadir di bumi. Itu topiknya. Jadi jangan kemana-mana. Makanya ahli Alkitab yang bisa menjelaskan ini, jangan Anda. Sekarang Anda kalau mau puas, saya bukan pemuas nafsu. Sekarang kita tanya Quran, boleh nggak? Kalau itu gini Bang Naga, harusnya Anda jelaskan dari Yohanes 1 itu sampai 14 sampai 18 pun, jangan kok Anda putus. Anda baca berurutan, Anda akan paham firman itu tidak berubah keluar menjadi wujud makhluk. Coba Anda baca secara sastra dari Yohanes 1 sampai 18 pun, itu menceritakan tentang Sang Firman. Dan Ya, saya firman jelaskan. itu, dengar dulu. Dan Ya, silakan. firman itu dijelaskan di situ menjadi kehendak Tuhan untuk menciptakan, menjadi berbagai hal. Cahaya, dunia, dan akhirnya muncul Yohanes di situ. Yohanes Pembaptis. Sehingga muncul di situ penjelasan tentang firman menjadi daging, wujud manusia atau wujud daging makhluk apapun. Itu firmannya tidak berubah karena firman sudah keluar dari Allah. Anda baca dengan teliti. Ya, saya baca dengan teliti, mungkin saya salah. Saya ulang ya. Perhatikan ya. Saya kasih waktu sekarang 11.45 sampai 47, 2 menit cukup ya. Enggak apa-apa kan, enggak terlalu lama ya. Perhatikan ayat pertama. Pada mulanya, ya, perhatikan, pada mulanya. Definisi pada mulanya adalah sejak awal mula dunia ini, sebelum ada apapun itu, arti makanya disebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, bukan Allah ya, Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Artinya firman itu melekat dalam diri Elohim, menyatu bersama-sama. Yang kedua, ayat kedua. Ia, maksudnya ia di sini yaitu Siapa yang ketawa-ketawa kayak ngerti Ya, tolong aja. jangan ketawa dulu, Jangan ya. nanti Anda pun juga dibantai di sini ya. Iya, jangan di Saya kaji ini bukan sembarangan. Ya, oke, saya lanjut ya. Ia ini huruf besar, artinya Sang Firman. Ini topiknya Injil ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini Yohanes ini berbicara tentang Yesus, nggak berbicara tentang Paulus ya. Ini Injil judulnya ya. Ia huruf besar pada mulanya bersama-sama dengan Allah, menyatu dengan Elohim. Sang Firman ini melekat dalam diri Bapa. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu Sang Firman juga. Dan tanpa Dia di sini juga Sang Firman. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
hanya melalui sang firman itu, karena sang firman itu atau hologos, bukan logos ya, kalau logos perkataan atau ucapan ya, tapi kalau hologos sang berarti ada satu kekuatan lain dalam diri Bapa, yaitu anak tunggalnya yang disebut anak tunggal, bukan berarti anaknya yang dilahirkan dari diri apa menikah, bukan. Arti anak di situ bukan lahir dari daging ya. Waktu saya beberapa menit lagi ya. Nah, kemudian ayat 14 dikatakan ia tak ada di dalam dunia ini, ayat 10. Iya, kembali iya, sang firman ini ya, ayat 10. Ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Huruf besar kembali. Ia ini juga sang firman. Kemudian langsung kepada yang 14. Firman itu, yaitu ini disebut firman, bukan dia lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, hadir atau Immanuel sesuai perkataan malaikat. Dia adalah Immanuel, Tuhan bersama kita. Udah? Habis waktunya Bang, habis Bang, betul. Sudah? Masih banyak waktunya Mas, tenang ya. Sudah? Habis. Teruskan. Sudah? Belum. Oke. Anda Mau tidak gimana udah diputuskan? Mudah-mudahan ditutup. Anda tidak menjelaskan seperti saya bilang tadi, baca dari atas berurutan ya. Ya, dengan secara teliti. Anda baca satu ayat, Anda terjemahkan sendiri. Bukan Itu begitu. saya seharusnya. dengar bro, waktu Bukan saya kan cuma begitu 2 menit. seharusnya. 2 Oke. menit waktu saya. Tambahi, Saya- Bang, tambahi. waktumu udah habis saya- Bang. Udah 48 itu Bang, makanya dihentikan Bang. Kau janji 2 menit Bang. Tambahi, tidak apa-apa, 1 hari ya apa-apa. Itulah makanya terlalu sombong. Saya sebenarnya tidak memberikan Anda untuk menjelaskan berapa menit, enggak. Ya, saya tidak membatasi Anda waktunya, tapi Anda baca dengan teliti saya bilang ya. Kalau mau kaji betul, Harusnya bro, Bang Deli, kalau Bajo Deli. Anda mau kaji betul, Anda mau ilmu mendapat kebenarannya ya, gunakan cara dengan jujur, baca dengan jujur dari awal. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kenapa ini di dalam satu ayat? Ini menjelaskan tentang makna apa yang mau disampaikan di sini adalah tentang firman. Yang firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu ketika bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Yang berikutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini tegaskan. Dia mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini tentang firman masih. Semua diciptakan oleh firman tadi. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ketika firman ini ya dikeluarkan, disampaikan, akan terjadi semua yang dijadikan oleh firman tersebut, kehendak Tuhan tersebut. Ya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini mulai tentang bagaimana tentang penciptaan. Setelah dia keluar, di dalamnya dia masih ada tentang kehidupan, tentang manusia, tentang terang. Ini ada di situ. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan gelap itu tidak menguasainya. Jadi firman ini adalah sesuatu hal yang membuat segala sesuatu jelas. Kalau Anda mau kaji dengan jelas detailnya. Saya tidak pernah membatasi waktu, makanya saya bilang tadi. Nah, Dengan Los. teliti kaji. Berarti Jangan Los. makanya jangan bicara sembarangan. Jangan Ya, biar asal biar ngomong. biar aja kita Nanti biar aja waktunya- biar. Waktunya 2 menit. Nggak terus- apa-apa. Silakan aja nggak apa-apa. Silakan aja nggak apa-apa. Berarti perpanjangan. Makanya kalau nggak paham, nggak usah ngomong mendingan. Oh, kalau saya yang paham. Mas. Kalau Kita mau dengar. cuman Makanya ngerecokin saya nggak aja, bantah. ngapain kalian diskusi lintas agama mewakili Kristen? Ya udah, Kalian mau kita dengar. menghinakan. Udah biar aja. Bang Cang biar aja. Kalau kalian baca berurutan, kalian akan paham firman itu ketika Lanjut, bersama-sama Allah, Lanjut, Bang, lanjut. baru dia adalah Allah. Setelah itu dia tidak lagi sebagai Allah, ya. Dia ayat berapa tadi? Terputus makanya kan? Ayat 6. Nah, ayat 6 itu datang Yohanes di situ kan, yang diutus Allah. Ini sebagai apa? Menjelaskan tentang perjanjian baru, tentang kehadirannya Yesus yang dimulai dengan kesaksiannya Yohanes di sini. Perjanjian lama apa baru, Mas? Ini menceritakan tentang munculnya perjanjian baru yang diceritakan oleh iya, Yohanes. Tapi yang lama. Makanya Anda merecokin doang kan? Nggak ada ilmu di kepalamu. Enggak, saya gini. Nggak ada ilmu dalam kepalamu. Kau cuma Lanjut. berusaha mengganggu saya menjelaskan. Lanjut ayat 7. Moralitas seperti kamu ini yang membuat orang itu tidak belajar. Kalian buat semua orang Kristen bodoh. Padahal tidak seperti itu diajarkan dalam Bible kalau kalian membaca dengan pemahaman.
Bang Faru, Haus, coba cari yang guru-guru yang lebih bagus lagi, Kak. Lanjut Sama. ayat 7. Lanjut ayat 7. Kalau kamu bisa menjelaskan lebih baik dari yang saya sampaikan, silakan Bang Pit. Lanjutkan. Dengan Ayat 7 lanjut dulu ayat 7. Lanjut ayat 7 tadi gantung dia, tolong ayat 7. di berikutnya dia menceritakan tentang penciptaan, tentang terang. Enggak, yang ayat 7, Bro. Ayat 7 dulu, Bro. Ya, dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ini kan tadi penciptaan yang saya bilang di depan ya. Kesaksian ini yang dijelaskan Iya, oleh ini Yohanes. siapa? Iya, ini siapa? Ini Yohanes, cerita tentang Yohanes. Berarti Sebagai ayat 6 saksi. ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang Yohanes, betul? Ini sudah tentang Yohanes. Jadi, Nah, coba ulang lagi ayat 6 dan 7 sekali lagi. nah makanya setelah itu datang seorang yang diutus Jelas. Allah, namanya Yohanes. Ini Ada kan nama cerita- Yohanes di situ. Ada, bacalah makanya. Nggak pernah baca ya? Iya, Baca. silakan, Makanya silakan. jangan cuma dengerin orang ngebohong, dibaca makanya kitabnya supaya tahu. Ya, silakan teruskan dulu, Bang Bejo ya. Datang seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Berikutnya ia datang sebagai saksi. Ini diceritakan Yohanes yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu yang diceritakan di atas tadi, tentang hal-hal yang menjadi penjelasan. Terang itu siapa kira-kira? Itu tentang penjelasan segala sesuatu yang diciptakan oleh firman tadi menghasilkan sesuatu yang jelas, yang benar, yang membuat orang itu bisa melihat sesuatu itu dengan benar, Tolong kebenaran. Bang Bejo balik ke ayat 4 tadi, salah di situ disebut terang ayat 4. Iya, ini kan masih tentang firman ayat 4-nya. Iya, itu kan ada terang, adalah terang katanya. Coba dibaca ayat Dalam 4 dia ya. ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Dia dalam ini siapa? Firman ini tentang firman, wahyu. Tentang firman ya. Wahyu Adalah dari terang Allah. manusia. Ya. Dalam kehendak Tuhan, dalam wahyunya Allah, ya, ada terang yang percaya ini tentang hidup dan terangnya manusia, dan tentang kehidupan, tentang apa-apa yang benar tentang manusia itu ada dalam firman Tuhan, petunjuknya. Berarti terang itu firman Tuhan, setuju Bang ya? Bukan terang firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada terang manusia. Terang manusia itu apa? Apa manusia bercahaya maksudnya? Enggak kan? Itu ya artinya memberikan cahaya, sinar, nur cahaya gitulah kurang lebih. Memberikan panduan, pandangan yang jelas, yang Kan benar. firman Allah kan adalah nur cahaya Allah juga, kan gitu, terang. Dalam Bible ini setiap hal yang terang dikatakan itu adalah tentang pengajaran, tentang kebenaran, tentang kebaikan. Ya itulah firman Tuhan kan kebenaran, betul? Iya, makanya saya katakan kan, nggak salah saya sampaikan ini kan? Nggak salah sampai di sini, nggak salah. Sekarang tadi Nah. ayat ke-7, coba ayat ke-7 sekali lagi dibaca Bang. Ya, dia datang sebagai saksi. Ini Yohanes yang bersaksi tentang tentang terang itu ya. Yohanes yang menjelaskan terang itu bagaimana, tentang firman, pengajaran firman itu bagi manusia itu seperti apa. 8 Bang. Hah? Ya. Ia bukan terang itu, Yohanes itu bukan Ya, firman itu. Yohanes bukan terang ya. Oke. Ia bukan terang itu, Yohanes itu bukan firman yang tentang mengajarkan pada manusia, itu bukan, karena Yohanes tidak mengajarkan. Lanjut Bang. Masih nyambung kan? Nyambung Terang masih. yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi yang pengajaran itu datang dari yang sedang datang. Siapa yang sedang datang? Tugas Yohanes apa? Memberi jalan. Ini kira-kira siapa Bang? Tugas Yohanes itu Enggak, tunggu Bang. Skip dulu tugas Bang. Ayat Yohanes 9. itu memberi jalan kepada Yesus untuk menyampaikan kepada Bani Israel. Enggak, ayat 9 ini tolong sekali lagi disimak Bang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. datang dalam dunia. Berarti datang ya Bang ya, datang ya. Ya, siapa yang sedang datang? Siapa yang Enggak tahu, belum tahu. Ayat 10 sekarang Bang. Anda tahu Yohanes itu memberi jalan kepada siapa? Bagi Bani Israel? Di sini hanya sebagai saksi dia dikatakan Bang, bukan terang itu. Tapi terang itu sekarang sudah ada datang ke dalam dunia. Ayat 10 Bang, lanjut Bang. Yohanes itu bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Yang datang ini adalah Yesus yang akan datang dalam dunia Israel masa itu. Betul. Ini Nyambung, kan? bagus ini. Nyambung. Lanjut Bang, ayat 10 Bang. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nya di sini, Ya, nya di stop itu, Bang. nya di Terang sini. itu lah. Terang itu juga ya. Ini tentang
Ia telah datang dalam dunia, ini tentang Yesus, dan dunia dijadikan olehnya. Nya di sini Betul. apakah Yesus? Ya, Yesus itu bang, tetap Yesus karena sama-sama huruf besar. Iya betul. Bagaimana Anda bilang kalau ini adalah tentang Yesus? Ya, iya telah ada. Berarti gini, berarti tadinya nggak ada bang. Karena makanya ada kata telah. Iya, yaitu terang itu tadi, yaitu Yesus tadi yang seperti abang katakan telah ada, telah berarti sudah ada di dalam dunia ini. Telah ya. Tunggu dulu bang. Harusnya Anda cerdas, kembali kepada pengajaran Bible. Pada mulanya segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Allah. Makanya gini bang, betul. Makanya disimak bang. Jadi gini, artinya pada mulanya langit dan bumi ini diciptakan karena sang firman itu tadi bang. Jadi karena sang firman itu yang dalam diri Bapa itu yang menjadikan semuanya. Itu maksud ayat ini juga. Dia saling mendukung itu bang, ayat itu. Jadi Yesus itu, Yesus itulah, tunggu bang. Yesus itulah yang menjadikan semuanya karena Yesus itu melekat dalam diri Elohim. Terang itu melekat. Selanjutnya bang, ayat 10 bang. Ayat 10 bang, nanti dapat. Di situ ada tentang dijadikannya olehnya. Ini tentang kejadian. Kejadian itu kembali ke perjanjian lama nanti, kejadian 1. Kenapa Anda harus bang, ayat 10 bang, ayat 10 coba Anda baca lagi ke ayat yang ketiga bang, balik ke atas bang, hampir mirip bang, ayat ketiga. Ayat ketiganya, Yohanes 1 ayat 3. Tunggu sebentar. Saya jelasin dulu yang ayat 10 ini. Ya, ini ada beberapanya di dalamnya. Iya, ayat 10 bang, dengan ayat 3 mirip bang. Ingat ini hanya terjemahan. Apa mau dibuka di sabda juga? Gini dulu bang, nanti kita ke original teks dulu. Ini dulu kita bahas. Kalaupun keliru nanti ini bang, kita bahas ayat 3 dulu bang. Ya, ayat 3 coba bang, 3. Ayat 3 bang, ayat 3. Saya kasih gambarannya untuk mencari juga dalam bahasa asli supaya jelas siapanya ini ya. Iya, nanti kita ke sana dulu bang, biar sampai habis ke bawah kita baca bang. Anda kan bisa menafsirkan yang tadi abang bilang, harus konsisten bang. Sekarang coba ke ayat 3 bang, ayat 3 bang, sebelum melanjut ayat 11. Ayat 3. Kalau di ayat 3 itu tentang kehendak Tuhan ya, yang namanya firman tadi, yang menjadikan segala sesuatu, itu yang maksud Anda kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, termasuk penciptaan bang. Kalau itu tentang firman, kenapa? Karena di ayat 3 ini tentang masih penjelasan tentang firman. Betul sekali bang, betul. Di Nah ayat sekarang 10, ingat ayat 6 sudah penjelasan tentang Yohanes, sudah beda. 6-7 sudah mulai masuk kepada Yohanes, 9 mulai masuk kepada Yesus. 6 dan 7 itu bang, itu klarifikasi atau konfirmasi. Sumbernya ini informasi saksinya Yohanes itu hanya sedikit seperti iklan, selingan. Nah sekarang kita kepada inti daripada ayat ini aja. Ayat 10 dikatakan. Aduh, kok ada iklan pula dalam kitab suci? Mungkin saya ganti bahasanya, saya ganti. Anda jangan menghina, melecehkan kitab Anda sendiri. Saya mengkajinya dengan serius ya, mencari. Tunggu. Ayat yang ke-10 saya ganti kata-kata saya, mungkin jangan iklan. Jadi ayat yang ke-6 ini bang, ini hanya sedikit penjelasan atau konfirmasi tentang siapa penulis ini bang. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Jadi ini konfirmasi lah saya bilang ya. Konfirmasi tentang yang tertulis ini, saksinya Yohanes gitu. Konfirmasi doang ini 6 dan 7 ya. Lanjut ke ayat 10 tadi bang. Ia telah ada di dalam dunia sekarang ini. Zaman Yohanes ada ini, yang ngomong ini Yohanes, dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya, apa yang abang tangkap ini? Makanya pada peristiwa kejadian ya, manusia tidak mengenal Tuhan. Di Taurat tadi bang tentang firman di atas telah ada di bumi, tapi ini tentang Sang Maha Pencipta. Kalau Anda paham bacanya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia belum mengenal siapa Tuhan di situ. Makanya Yesus memberi pengajaran untuk mengenal satu-satunya Tuhan. Enggak, ayat ini gini bang, ayat ini sinkron. Orang Yahudi menolak Yesus bang, jadi nggak mengenal Yesus. Siapa kamu gitu? Ada yang melempari dia gitu, tidak mengenal dia. Jadi lanjut bang, ayat 11 bang, biar cepat bang. Nah, Anda mau melompat ke sana kan? Padahal bukan. Makanya diteliti dengan jujur lah, teliti. Udah lanjut ayat 10. Abang ulik dulu ayat 10 coba. Menurut abang ayat 10 gimana bang? Soalnya bang sampai banyak lagi bang. Nanti kan sampai ayat 18 ini bang. Ini waktu kita juga teber. Makanya. Ya, yang dikatakan dia telah dijadikan dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Berarti ini ya tentang Sang Yesus yang dijadikan dalam dunia. Dunia ini dijadikan oleh Tuhan, Sang Maha Pencipta. Pada kejadian. Lanjut. Tapi, ya kan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang tidak mengenal ini nyanya kepada Sang Maha Pencipta. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi ya, ia datang. Iya, ini siapa pak? Siapa bang? Ia datang kepada milik kepunyaan. Ini tentang Yesus. Iya, berarti gini bang. Tunggu bang. Abang ada keliru di sini. Iya, di sini Yesus datang milik kepunyaannya. Masa iya Yesus itu kan manusia bang, ciptaan, masa punya kepunyaan? Hebat kali Yesus itu bisa datang milik kepunyaannya gitu loh bang. Menurut abang gimana itu?
Anda tahu maksudnya itu siapa? Yesus datang kepada orang-orang Israel. Punyaan siapa orang Israel? Punya Tuhan. Punya Tuhan kan, tapi kok bisa gitu? Ia itu datang kepada milik kepunyaan dia gitu. Tapi Anda bikin ini jadi kepada Elohim gitu ya? Oh ya udah terserah, lanjut. Ya lanjut, oke. Anda baca berikutnya, ya orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka orang Israel kan menolak di Tuhan. di sini letaknya bang jawabannya. Anda kan abang pikir kepunyaannya huruf besar ini Elohim. Nah, abang bilang gini kan, iya ini Yesus, masih abang setuju. Ia datang kepada milik kepunyaan Elohimnya, Elohim. Tetapi orang-orang kepunyaannya, sini masih Elohim boleh lah. Ia tidak menerimanya, nggak mungkin Elohim bang. Elohim nggak bisa mewujudkan diri. Elohim Bapa itu pusat Elohim tidak bisa dilihat manusia. Yang bisa dilihat manusia hanya Sang Firman. Kalau Elohim tidak pernah seorang pun bisa melihat Elohim. Pada kenyataannya dalam kisah Bible, orang Israel tidak menerima Tuhan, tetap menentang Tuhan, tegar tengkuk tetap meminta mereka. Itu kenyataannya. Makanya ini masih bacanya dengan jujur, makanya. Ya udah lanjut. Bacalah Bible Anda dengan pemahaman. Lanjut bang, lanjut. Ya. Kan ini bahwasannya orang Israel tidak menerima Tuhan. Makanya pengajarannya Yesus adalah untuk mengenal satu-satunya Tuhan itu siapa. Iya, sebenarnya bang, Yesus karena tertolak itu maksud ayat ini. Tapi silakanlah terserah. Lanjut bang. Ya itu kan pemahaman Anda dari Kristen doktrin kan. Iya lanjut bang. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Benar kan? Siapa yang taat kepadanya. Berarti gini bang, ini justru janggal loh bang. Semua orang yang menerimanya, ini sebenarnya berita Injil bang, tentang bercerita tentang kedatangan Yesus ke bumi. Tapi kalau abang tetap menganggap Elohim tidak diterima, terserah abang. Makanya kami setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Sang Firman diutus ke bumi, yang menjadi manusia, kami menjadi langsung dapat tiket anak-anak Allah bang. Kami jadi warga sorga, itu hebatnya kami. Ini ayatnya, ayat 12 ini. Tapi lanjutlah, tafsir abang aja saya dengar. Silakan. Makanya saya bilang kalau kalian baca dengan jujur Bible ini dengan pemahaman, saya jamin Muslim kalian. Iya bang. Ya. Mungkin juga betul. Terus lanjut bang. Ya. Bang ada mau tanya bang. Oke silakan apa tuh? Lanjut aja dulu sampai 17 abang ini mau jelasin ke kita. Ayo dia mau tahu siapa bang ini. Yuk kita lanjut bang ayat 12 bang. Oke ya. Orang-orang yang diperanakan itu bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi mereka ini ya bukan berarti adalah anak Allah yang benar-benar manusia. Ini menarik bang. Ayat 13 menarik bang. Perhatikan orang-orang tadi kan di atas yang menerimanya huruf besar itu menurut saya bang bukan Elohim tapi Sang Firman yang menjadi manusia itu tadi langsung menjadi anak-anak Allah. Jadi ayat 13 dikatakan orang-orang yang menerima Sang Firman ini tadi yang dibicarakan di atas diperanakan bukan dari daging, langsung kami menjadi anak-anak Allah itu bukan secara jasmani tapi melainkan secara roh gitu. Itu menurut kami, tapi terserah tafsir abang bagaimana. Ya. Kalau Anda bacanya terputus, oke nggak apa-apa. Tapi ini kan nyambung sama yang sebelumnya 12-nya. Dia cerita tentang anak-anak Allah di atas itu. Hanya saya bilang itu versi saya, versi abang aja silakan. Kalau ikut dari kaitan dari ayat 12-nya, berarti cerita tentang anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan ini bukan dari darah. Jadi maksudnya bukan keturunan berdasar dari darah atau dari daging. Bukan secara jasmani, oleh keinginan, bukan karena keinginan untuk dijadikan sebagai makhluk manusia, bukan. Ya. Melainkan dari Allah katanya. Kenapa? Karena memang mereka itu dikehendaki untuk taat patuh kepada Sang Maha Pencipta tadi. Orang-orang yang dipilih Allah maksudnya kan? Ya lanjut bang. Nah, baru firman itu telah menjadi manusia. Disinilah firman yang dikatakan setelah mereka patuh dan taat, maka kehendak Tuhan ya sebagai kehendak Dia itu menjadi manusia. Orang-orang yang taat kepadanya lah yang dianggap sebagai manusia. Dan dia di antara manusia kita. apa yang abang tangkap di sini? Tadi kan topik tentang firman, bagaimana dia ditolak, bagaimana menerima dia langsung login, begitu menerima Yesus langsung jadi anak-anak Allah, dia diperanakan secara bukan jasmani. Terus diterangkan Sang Firman yang dibicarakan jasmani menjadi manusia dan diam di antara kita. Menurut abang gimana itu? Anak-anak Allah tadi yang sudah dikatakan sebagai orang-orang yang dipilih tadi, ya, mereka inilah ya kehendak Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara manusia, antara kita orang Israel, dan kita telah melihat kemuliaannya. Mereka itu yang sudah memberikan kemuliaan dalam Israel sebagai anak tunggal Bapa. Kan setiap para nabi itu anak-anak Allah kan?
Ya, lanjut bang, lanjut bang. Ya memang orang Israel pun disebut juga memang anak-anak Allah karena orang-orang yang bertakwa kepada Elohim disebut anak-anak Allah. Cuman orang Israel aja dulu. Cuman sekarang walaupun kita nggak Israel, login hanya menggunakan ayat yang ke-12. Semua bisa jadi login anak-anak Allah, langsung Israel original melalui bukan secara daging gitu. Ini yang sekarang ya, versi sekarang. Makanya kami juga bisa disebut juga orang Israel keturunan Abraham karena sudah login lewat password baru Yesus Kristus. Silakan naik 15 bang. Anda menyisipkan tentang doktrin Anda juga masih. Padahal saya masih menyampaikan pengajaran dari ayat yang berurutan. Iya iya. Saya dari tadi saya makanya saya bilang Anda menyampaikan satu ayat tapi Anda menggunakan doktrin Anda untuk menjelaskannya. Padahal kaitan dengan ayat sebelumnya itu nggak Anda kaitkan. Iya, itu kan versi saya dan versi abang. Kita tinggal berimbang aja, nanti lanjut aja bang. Nggak jujur dia menyampaikan. Padahal ini tertulis ya, tertulis dalam konteks kalimat. Namanya konteks itu conjunction tekstual, hubungan antara tekstual. Ya, itu kan versi abang berhubungan seperti itu. Versi saya berhubungan seperti versi kami, tafsir kami. Tapi kan saya siap mendengarkan tafsir abang loh bang. Lanjut bang, 16 bang. Ya, makanya kalau Anda berhak menafsirkan, kenapa saya tidak boleh? Ini kitab yang sama yang kita baca. Makanya silakan bang. Saya bilang kan juga saya nggak larang dari tadi sampai habis ini. Silakan abang tafsir. Nah, di sini dikatakan sebagai anak tunggal Bapa. Maksudnya ini mewakili sang Bapa kan maksudnya. Para nabi itu memang mewakili dia untuk menyampaikan pengajaran kan gitu. Dengan catatannya apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini adalah mereka menyampaikan sesuatu yang membuat manusia itu merasa dikasih. Sedikit bang, kata anak tunggal Bapa hanya diberikan kepada Yesus. Kalau kepada orang Israel atau nabi-nabi, anak-anak Elohim. Itu Belum pernah ada keluar kata anak tunggal Bapa. Itu tapi saya dengar dulu bang. Masih kembali Anda memasukkan doktrin Kristen. Saya nggak baca dari doktrin Kristen. Tidak, ya saya udah, baca dari tekstual. Ya. Saya bilang dari tadi ulang-ulang. Iya, ya silakan lanjut bang, ayat 15 bang. Karena apa? Saya paham Yohanes bukan Kristen. Belum ada Kristen kata Yohanes ada bersama Yesus. Itu nanti topik lain lagi bang, asal muasal Kristen. Lanjutlah bang, ayat 15 bang. Makanya saya nggak kaji sembarangan. Saya udah baca Bible Anda makanya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia. Ini tentang siapa? Yohanes memberi kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, ini konfirmasi lagi bang ya, sesuai dengan ayat yang tadi tentang Yohanes ya. Lanjut bang. Ini baru tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Inilah dia yang dimaksudkan ketika berkata, ini adalah utusan bagi Bani Israel untuk menyerukan pada Bani Israel Yesus yang harusnya memberikan pengajaran. Kan ini kan? Inilah penjelasan Yohanes tentang Yesus yang sebenarnya. Jadi Yohanes bilang bang, Jadi yang bukan tentang daging tadi. Bro, Pak Bejo kan gini Pak Bejo. Tadi kan tentang firman, kemudian diklarifikasi di sini. Inilah dia yang dimaksud. Jadi tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus ini. Tapi terserah, tafsir lanjut bang. Ya, ini dia yang maksudnya ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, dia di sini Anda harus kaji. Dia ini siapa? Sebentar, saya menurut kami ya bang ya, versi kami ayat 15 ini. Tunggu, jangan versi Ya. kalian. Saya mau versi versi kalian. Silakan versi abang, silakan. Saya mau menganjurkan Anda membaca di teks originalnya. Cari dia itu siapa gitu. Saya nggak mau menafsirkan ini karena ini harusnya kalian cari dari teks originalnya. Dalam bahasa Ibrani, Bang, bahasa Yunani. walaupun dalam teks tanpa teks original. Nanti Anda cari sendiri, Anda pelajari sendiri, kaji sendiri supaya Anda paham. Jangan tanya saya. Dengar bang, ini Yohanes memberi kesaksian tentang dia, berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang, dia yang telah mendahului aku. Jadi gini, Yohanes dulu lahir bang, Yesus. Itu Anda masukkan Yesus doktrin dulu. Kristen, bukan tekstual yang kaitannya saya sedang jelaskan. Saya tidak menjelaskan doktrin Kristen. Ini maksudnya kan siapa yang lebih dahulu lahir, Yesus atau Yohanes? Saya tidak jelaskan itu. Ya udah silakan lanjut. Tekstualnya tidak tentang itu masalahnya. Ya udah oke. Nanti kita bahas tekstualnya di next berikutnya. Silakan lanjut. Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini kata Yohanes kan gitu kan. Apa mungkin Yesus datang sebelum Yohanes? Nah, kan gitu. Nanti itu kaji aja. Karena itu dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kepenuhannya, cari nyanya siapa dalam teks bahasa aslinya ya, supaya Anda paham apa karunia, apa itu maksudnya karunia yang diberikan setiap kali mendapat kasih karunia maksudnya ya. Iya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Karena ada hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kenapa? Oleh siapa datang? Oleh Yesus Melalui Kristus. siapa?
Benar bang, benar. Sebentar. Yang ini benar. Ini adalah tentang kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus. Kenapa? Hukumnya dari Musa, penjelasannya dari Yesus maksudnya. Jangan terlalu bangga dulu bang. Anda paham Iya, tekstual ini. dengar abangku yang ganteng. Perhatikan bang ganteng. Satu lagi biar Tunggu, selesai. Tunggu sedikit Satu lagi. lagi. Ini saya sudah menyelesaikan apa yang saya Oh, iya. maksudkan. Ya, Saya oleh tinggal satu ayat silakan. lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini penjelasan yang kerasnya. Ya, nggak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Sang Allah itu, Sang Maha Pencipta itu. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yesus apakah di pangkuan Bapa pada masa itu? Tidak kan? Kalau secara fisik Anda nggak bisa menyatakan itu. Tapi apanya yang menyatakan Yesus ada di pangkuan Bapa? Dia yang menyatakannya. Menyatakannya Ya. sebagai apa? Nah, ini yang nanti larinya kepada penerjemahan. Kalau saya menerjemahkan sebagai memberikan pengajaran bagaimanakah ciri-ciri sosok bagaimanakah apa-apa yang diberikan sebagai petunjuk bahwasannya adanya Sang Bapa itu. Jadi Bapak Udah itu selesai tidak bang. bisa dilihat. Abang Oke, udah selesai. lumayan lama selesai bang ya. Itu Saya. penjelasan saya dari Yohanes 1 yang Ya. diterjemahkan sebagai Yesus yang saya bantu, Ya. bukan tentang Oke. Yesus. Ayat 17 itu bang sedikit saya klarifikasi ya. Tadi kita udah baca semua ayat 17. Jadi dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Deal ya, koma, ada koma itu bang ya. Deal. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi di sini ada klarifikasi, hukum Taurat itu sumbernya dari siapa? Oleh Musa. Tetapi kasus karunia yang dibicarakan di atas dari tadi itu bang, tentang kebenaran, tentang Sang Firman datang melalui, oleh itu bisa juga dikatakan melalui bang dalam bahasa Indonesia, oleh, melalui. Hukum Taurat melalui Musa, oleh Musa. Tapi hukum kebenaran untuk login masuk sorga lewat Yesus jadi anak-anak Elohim bisa lewat Yesus Kristus. Ini maksudnya. Nah, jadi Bagaimana- kebenaran, tunggu bang kan? Bagaimana caranya? Kalau melalui Yesus itu, bagaimana caranya? Itu maksudnya? tadi kan udah dikasih tahu ayat 12 login. Login dulu, tetapi semua orang yang menerimanya ini bagi kami Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Langsung kita login hari ini langsung jadi anak-anak Elohim. Tapi bukan anak tunggal Allah ya. Ya ayat 12 dia kalau mau login ya, bagi Anda yang Oke. mau login. Nah, jadi ayat 18 di sini dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tapi anak tunggal Elohim. Nah, makanya ada kata anak tunggal. Anak itu dalam sudut pandang manusia itu adalah yang lebih kecil. Berarti dibuat di sini satu ilustrasi di dalam pangkuan Bapa. Tapi dalam pangkuan Bapa ini bukan berarti secara Kasih musik. Gus Parto kena sepak baru tahu nanti. Emang Dasar kita percaya sama Tuhan, yaitu iman. Apa itu iman? Adalah rasa percaya kita tanpa kita harus melihat secara langsung. Sebagai contoh, kalau kita selalu beranalogi bahwa agama itu bisa dimasukkan ke dalam rasional, bagi saya itu nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena ibarat menghitung pasir di pantai. Otak manusia mana yang mampu menyaingi pikiran Tuhan? Nggak ada. Tetapi bagaimana kita hidup dan percaya melalui iman? Gini, saya sepakat sama abang bahwa seorang bayi yang lahir ke dunia tidak bisa memilih orang tuanya, tidak bisa memilih agamanya. Itulah dalam Kristen ada iman yang mengatakan, bukan kamu yang memilih saya, tetapi saya yang memilih kamu. Dan itu kita imani, bang. Kemudian iman kita yang berikutnya. Kenapa kita memilih juru selamat? Kenapa kita memilih Tuhan Yesus? Kenapa kita sudah besar tetap memilih Tuhan Yesus dan bertahan sama Tuhan Yesus? Karena
Di kitab manapun tidak ada tertulis juru selamat selain Tuhan Yesus. Makanya itu yang membuat, itu yang meyakini iman saya kepada Tuhan Yesus semakin kuat. Gitu Bang dari saya. Oke, 2 poin yang saya tangkap. Pertama, dasar daripada ketuhanan yaitu iman. Nah, itu akan sangat membantah kejadian yang sebenarnya. Contoh gini, dasar daripada ketuhanan adalah iman. Bukankah setiap orang yang menyembah itu dengan dasar iman? Contoh gini, manusia sejarah ketuhanan, manusia meyakini itu gini, apa itu Tuhan? Seluruh agama akan mengatakan dia sang maha kuat, dia sang maha segalanya, dia sang maha kuasa. Ketika akal manusia mengafirmasi bahwa yang namanya Tuhan adalah sang maha kuat, tapi itu tertolakkan ketika ada orang yang menyembah segala sesuatu yang maha lemah. Contoh, ketika ada orang yang menyembah api, maka api itu bakal kalah dengan air, maka membatalkan konsepsi maha kuat. Maka definisi Tuhan adalah sang maha kuat batal karena ada manusia yang mau menyembah segala sesuatu yang bisa lemah, kayak contoh api. Menunjukkan standarisasi yang namanya Tuhan adalah apapun yang kemudian mau kamu sembahkan. Contoh, orang yang mau menyembah dinding yaitu Tuhan untuknya. Orang yang mau menyembah AC yaitu Tuhan untuknya. Orang yang mau menyembah asbak itu adalah Tuhan untuknya. Menunjukkan apa? Tuhan itu apapun yang mau disembah manusia itu Tuhan. Tapi untuk mencari kebenaran Tuhan tidak bisa berlandaskan iman. Contoh, bukankah orang yang menyembah Brahmana didasari daripada kepercayaan mereka? Bukankah orang yang menyembah patung Buddha itu adalah didasari daripada keimanan mereka? Bukankah Anda saat menyembah Yesus didasari daripada keimanan Anda? Bukankah saat saya menyembah Allah Subhanahu wa taala didasari daripada keimanan Anda? Sekarang gini, ketika Anda mengatakan, kenapa Yesus adalah Tuhan? Ya karena iman. Bukankah setiap agama dilandaskan iman untuk percaya Tuhannya? Nah, kenapa harus iman Yesus? Kenapa? Bagaimana dengan iman-iman Hindu terhadap Tuhannya? Bagaimana terhadap iman-iman Buddha terhadap Tuhannya? Bagaimana terhadap iman-iman Islam terhadap Tuhannya? Menunjukkan apa? Jika standarisasi iman, maka jika orang mau menyembah teh botol juga bisa menjadi Tuhan teh botol tersebut. Karena apa? Ada iman. Karena apa? Mau disembah. Yang menjadi masalah, pantas atau tidak layakkah hal itu untuk kemudian disembah? Pantas atau tidak layakkah hal itu untuk kemudian dituhankan? Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, yang saya tangkap, ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada agama manapun yang menjamin keselamatan, gitu ya. Tidak ada agama manapun yang kemudian menjamin keselamatan daripada diri kita sendiri. Sekarang gini, apakah definisi keselamatan itu seserem itu Tuhan? Apakah Tuhan itu yang dikatakan Sang Maha Kasih bisa untuk kemudian jadi sangat serem hingga manusia butuh banget untuk diselamatkan? Itu satu. Udah, bentar. Nah, yang paling penting, yang menjadi masalah saya sekarang gini, ketika orang memilih Buddha, adakah di keagamaan Buddha itu meyakini orang yang mengimani Buddha tidak selamat? Tidak. Karena apa? Setiap orang yang memeluk agama tahu kalau diri mereka itu akan dijanjikan kayangan, diri mereka akan dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan segalanya yang bersifat keagungan, kenikmatan dan segalanya, dijanjikan surga. Bukankah setiap agama? Contoh gini, konklusi akal akan menemukan gini, seandainya di Hindu itu tidak punya keselamatan, cuma ada di Kristen, sekarang nggak ada orang Hindu, semua Kristen. Seandainya di Islam juga tidak punya adanya konsep keselamatan, salvation di dalam Islam, maka menunjukkan apa? Saya nggak mau Islam, saya Kristen. Maka menunjukkan bahwa narasi juru selamat kepada Yesus itu adalah narasi yang ada di internal Anda. Karena apa? Setiap agama meyakinkan ke arah keselamatan. Semua agama punya keselamatannya masing-masing. Yang jadi pertanyaan saja, ketika Anda meyakinkan sebuah keselamatan Anda pada seseorang manusia ataupun itu yang bukan diri Anda, bukankah keselamatan itu ada pada diri kita sendiri? Contoh, sekarang ketika Anda mau ditabrak oleh mobil gitu, Anda meyakinkan keselamatan Anda itu pada si sopir mobil, bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Anda tempat keselamatan itu sendiri, yaitu dengan menghindar daripada segala yang memberi Anda musibah. Sekarang bukankah dosa, misalnya kesalahan, dosa itu apa? Sebuah kesalahan. Bukankah kesalahan itu di dalam ranah logika yang kita pikirkan itu bisa kita tebus dengan diri sendiri? Contoh gini, ketika saya bersalah dengan Bang VP Game, bukankah saya tinggal datang, saya memohon, Bang VP Game ampunkan dosa saya?
Nah, ampunkan kesalahan saya. Karena kemarin saya pernah lempar Anda dengan batu. Anda mengatakan, oke, sudah aku maafkan. Itu secara akal. Namun bisa nggak ketika saya punya kesalahan dengan Bang VP Game, akhirnya saya bilang, Tiara, tolong, mati dulu untuk dosanya aku. Nggak bisa. Karena apa? Di dalam akalmu mendapati bahwa setiap kesalahan antara siapa lawan kesalahan tersebut, ya kepada itu ya kita harus bertanggungjawabkan. Contoh, ketika Anda bersalah dengan gubernur, ya gubernur yang Anda jumpai. Ketika Anda bersalah dengan presiden, ya presiden yang Anda jumpai. Enggak bisa ketika Anda bersalah dengan gubernur, Anda pergi kepada presiden. Artinya apa? Yang namanya individual tidak bisa menjamin individual yang lain. Mana contoh ayatnya? Contoh ayatnya, kalau Anda membuka kitab Anda sendiri dalam Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Maksudnya kitab Anda sendiri membenarkan yang namanya setiap kesalahan, yang namanya setiap dosa itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Kalau salvation di dalam Islam, kalau salvation secara pribadi, saat saya bersalah dengan Anda, saya datang kepada Anda, Bang, kemarin saya lempar batu, Bang, saya minta maaf, maka ampunkan saya, Bang. Saya selaku manusia, mari kita mabro-mabroan, mari kita nge-brother, tuh brother. Begitu juga relasi antara kita dengan Tuhan. Bukankah dengan kita mengatakan, oh Tuhan, aku kemarin berbohong dengan itu ya, aku punya kesalahan, aku udah minta maaf. Sekarang engkau ridha nggak? Engkau cinta nggak dengan aku yang berbuat seperti itu? Maka maafkan aku. Maka salvation dalam Islam adalah sesuatu yang berhubungan dengan logika. Arti berhubungan dengan logika, kamu datang, kamu ibadah, setelah itu memohon ampun, karena perwujudan cinta kamu terhadap Tuhan, Tuhan mencintaimu, memberikan bonusnya. Apa bonusnya? Yaitu surga. Sesuai dengan dalil Yehezkiel 18:20. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Jika itu salah, maka salah. Jika itu benar, maka benar. Maka dikatakan dalam Islam, fa in yusibna fa bimahdil fadli, wa in yu'azib fa bimahdil adli. Artinya apa? Segala fa in yusibna, jika suatu saat Allah memberikan bonus kamu, yaitu surga, bimahadil fadli, karena kelebihannya Tuhan, karena karunianya Tuhan. Artinya apa? Bukan karena ibadahmu, bukan kamu berbuat baik, bukan, karena Tuhan mencintaimu. Yang terakhir, wa in yu'azib fa bimahadil adli. Ketika dia mengazabmu, bukan karena benci kepadamu, agar tapi dia mengazabmu karena keadilan. Yang buruk akan bertempat di tempat yang buruk, yang baik akan bertempat di tempat yang baik. Maka pertanyaan saya kepada Anda, kenapa ketika Anda punya kesalahan kepada orang lain, kenapa kemudian Anda harus menebusnya oleh diri sendiri? Namun ketika Anda punya kesalahan kepada Tuhan, Anda harus mengorbankan orang lain. Silakan, Pak. Oke, saya jawab satu-satu, Bang, ya. Tadi Abang katakan kalau kita naik mobil, keselamatan kita di tangan supir. Tadi Abang katakan Di tangan kita, bukan di tangan supir. Oh, di tangan kita. Oke, saya ralat, Bang, ya. Oke, jadi Abang tadi katakan kalau keselamatan kita itu di tangan kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita nyebrang, kalau nggak kita hati-hati, kita bisa mati gitu ya. Gini, Bang, saya jawab. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Sebagai contoh, ya. Kalau Tuhan ada, saya mau lompat dari gedung lantai 20 ke bawah. Kalau saya mati, Tuhan nggak ada. Kalau saya hidup, Tuhan ada. Artinya kita mencobai Tuhan. Dan itu lebih berdosa. Karena di situ imannya tidak bermain. Iman itu bukan seperti itu, Bang. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita percaya segala yang baik dan buruk dalam hidup kita itu sudah Tuhan rencanakan untuk kebaikan kita. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam diri kita sendiri itu tidak benar. Karena kita tidak boleh mencobai Tuhan. Nggak boleh. Siapa kita? Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, Bang. Dalam ajaran Kristen, Abang sudah buka dari ayat 18 ya. Saya buka, Bang. Saya tuh orangnya suka kalau orang Yehezkiel 18:20. Iya, saya bacain, Bang, ya. Lanjut. Di Alkitab yang saya imani ya.
bukan dari tafsiran atau apa. Oke. PSK 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Betul. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saya sepakat, Bang. Karena di Alkitab pun mengatakan upah dosa ialah maut, mati. Tetapi ini dia yang bedanya, Bang. Tetapi karena Yohanes 3 ayat 16 itu adalah apa? Ayat kesukaannya orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia merahkan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya itu semua digenapin di perjanjian baru. Sama seperti gini, Bang. Gini. Kalau Abang baca Alkitab saya, di perjanjian lama Abang akan menemukan yang namanya hukum Taurat. Tapi pertanyaannya, Bang, apakah manusia sanggup mematuhi hukum Taurat itu? Pertanyaan saya berikutnya, kalau tidak sanggup, kenapa Tuhan ciptakan hukum Taurat untuk manusia? Kami sanggup. Abang sanggup dari mana? Orang berzina Taurat, aja dilemparin pakai batu. Sekarang gua Ya tanya udah, ada di hukum kami. Ada. Iya, maksud saya. Ini saya dulu, Bang, saya kan nggak motong, ya toh. Ya. Jadi kalau kita melihat lah ya perjanjian lama sama perjanjian baru, di perjanjian lama itu kenapa ada hukum Taurat? Berapa banyak sih hukum Taurat itu? 365. Artinya manusia tidak akan sanggup. Kalau kita seperti ini, kalau kita seperti ini, kalau kita seperti ini. Contoh, berzina dilemparin batu sampai mati. Siapa di ruangan ini nggak pernah berzina? Apakah berzina itu banyak? Apa istilahnya, pengertiannya? Bisa mimpi itu berzina, bisa memandang orang dan bernafsu itu berzina, bisa berzina itu melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Banyak, tapi di situ dikatakan di hukum Taurat apabila kita berzina dilemparin batu sampai mati. Tapi ada penggenapan dalam diri Tuhan Yesus bahwa keselamatan umat manusia itulah tujuan utama hidup ini. Bagaimana kita, Bang, sebagai manusia? Ya, kita tentu pengen hidup enak di bumi ini, tentu. Kita juga tidak bisa pungkiri, Bang. Kita pasti berdosa setiap hari, pasti. Kita menghina orang, menghujat orang, berpikiran negatif. Tapi apakah itu membuat manusia binasa? Kalau belum ada Tuhan Yesus, kita binasa, Bang. Makanya kalau Abang baca Alkitab ada tuh istilah zaman Nabi Nuh. Kalau Abang baca Alkitab ada tuh istilahnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Bang, pure, bersih. Apa kita mau seperti itu? Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Enggak mau dong. Makanya gabung Kristen biar selamat gitu loh, Bang. Makasih, Bang, tuh dari saya, nanti saya lanjut lagi. Ya, keren. Ketika Anda katakan, ya benar, Bang, upah dosa adalah mati. Maka saya tanya, Yesus berdosa nggak sehingga dia harus mati di atas kayu salib? Lanjut. Mau saya jawab? Tuhan Yesus tidak berdosa, Bang. Yes. Ya, upah dosa adalah maut. Maut. Yesus Ya. berdosa. Ya, upah dosa adalah maut, betul. Kan Yesus pertanyaannya berdosa nggak? gini, Tuhan Yesus bangkit nggak, Bang? Bangkit, tapi pernah maut, artinya pernah dosa. Enggak, Bang. Gini, Bang. Ayatnya begitu. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, hello.
Oke. Gini, kalau Tuhan Yesus itu mati bukan karena berdosa, karena menebus dosa kita, Bang. Beda. Ya udah, Anda yang bilang tadi, upah dosa adalah maut. Bukan saya. Saya cuma mengkonfirmasi Yesus dosa nggak? Betul. Artinya upah dosa ialah maut. Benar. Tuhan Yesus mati demi umat manusia. Tapi di sini dibilang anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ngapain mau ditanggung Yesus? Oh, Kalau dia gini. mati, ya berarti menunjukkan apa? Orang yang berbuat dosa dong dia. Udah dibilang, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Iya, itu kan di perjanjian lama, Bang. Berarti nggak ada nubuatannya lagi, nggak boleh pakai lagi. Penggenapan di perjanjian baru. Ya, mana penggenapannya? Loh, Yohanes 13:13. Nah, apa? Oke, saya bacain, Bang.